Halo semua, aku Dea dan hari ini aku akan bagikan bagaimana bekerja dari rumah melalui ngelesin online. Ngelesin online dari rumah sangat menguntungkan banyak pihak, apalagi di masa pandemi ini, baik dari sisi guru maupun murid tidak bisa keluar rumah. Sedikit berbagi dari pengalaman, aku mulai ngelesin online dari akhir Mei dan aku memiliki murid 5 orang sampai sekarang. Durasi lesin setiap murid 1-1,5 jam per minggu. Untuk mulai ngelesin online sendiri, modal yang dibutuhkan cukup simpel, yaitu laptop, jaringan internet, dan bahan yang akan diajarkan. Dalam mulai ngelesin online ada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama-tama pencarian murid. Dalam pencarian murid, aku menggunakan Canva dan juga media sosial. Berikut ini di layar kita akan lihat poin-poin apa aja yang aku masukkan dalam Canva yang aku buat dan juga bagaimana aku membagikannya di media sosial. Oke, jadi untuk membuat brosur online ini, aku menggunakan Canva. Kita bisa langsung buka websitenya www.canva.com. Dan di sini kalau memang kamu udah punya account, kau bisa langsung create a design. Kalau belum, kau bisa sign up dan pakai email kamu. Create a design, kau bisa pilih tutor flyer. Di sini udah tersedia template-template yang menarik dan kau bisa pilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita lihat, oke, aku suka yang simple, aku pilih yang ini. Lalu di template ini kau bisa langsung ganti sesuai dengan apa yang mau kamu tulis. Nah, aku akan tunjukkan apa yang saja bisa kita tulis seperti dalam brosur online punyaku ini. Ada 4 bagian penting. Yang pertama, judul yang menarik. Aku sendiri pilih Study at Home with Miss Dea dan juga platform apa yang akan kamu gunakan untuk les nanti. Yang kedua, kamu cantumkan pelajaran apa yang akan kamu ajarkan, pelajaran apa yang kamu tawarkan sebagai les nanti ya, mata pelajarannya. Yang ketiga, kamu di sini juga taruh latar belakang atau kualifikasi yang kamu miliki. Tidak usah terlalu panjang, yang penting tepat sasaran sesuai dengan mata pelajaran yang kamu akan ajarkan. Yang terakhir, yang penting juga karena pasti akan dicari tahu orang tua murid, yang mereka ingin tahu adalah rate yang kamu tawarkan per jam. Beberapa dari muridku ada di Singapura, jadi aku pakai rate-nya Singapura dolar di sini. Tapi kamu bisa sesuaikan dengan rate di sekitar kamu. Apalagi karena ini lesnya online bukan tatap muka, mungkin juga rate-nya bisa sedikit lebih rendah daripada tempat les lain yang tatap muka. Dan juga kamu cantumkan nomor WhatsApp kamu untuk orang tua murid bisa mengontak kamu lebih lanjut. Satu saranku untuk sesi awal atau sesi pertama, kamu bisa tawarkan sesi free session sebagai mereka mungkin coba apakah mereka cocok dengan gaya mengajar kamu, dan nantinya kalau memang murid itu cocok, mereka bisa terus lanjut dan bahkan mereka juga bisa mengajak teman-temannya. Oke. Jadi setelah brosur ini jadi, kamu bisa download. Di sini aku sarankan downloadnya image aja karena lebih gampang untuk share-nya. Dan nggak usah klik yang pay and download, kau pilih aja yang download for free, watermark draft, watermarknya nggak terlalu kelihatan kok, jadi nggak apa-apa. Jadi pertama-tama kita bisa share di WhatsApp group, misalnya family, kita punya WhatsApp group keluarga ataupun teman. Terserah kalian, lalu kalian bisa ketik apa, halo semua, aku mau ada les online, bla bla bla, bisa bagi ke tetangga atau kemana. Jadi salah satu tempat sharingnya adalah di WhatsApp group. Yang kedua, kita bisa lihat juga di Facebook group. Nah, di sini Facebook group kalian bisa search aja sesuai dengan daerah kalian. Misalkan salah satu contohnya Singapore Tuition. Di sini ada orang tua murid yang mencari guru ataupun guru yang bisa post langsung. Jadi brosur kita bisa taruh di sini sebagai post dan orang-orang yang tertarik dia bisa melihat post kita. Ataupun di sini ada yang sudah langsung guru orang tua yang mencari murid, tutor wanted, kamu bisa langsung balas dengan brosur tadi. Di sini contoh beberapa grup yang ada di Indonesia dan kamu sendiri di lingkungan kamu, misalkan kamu di Surabaya, Solo atau Semarang, kamu bisa tambahkan sendiri kotanya dan akan menemukan grup itu sendiri. Dan yang ketiga, kita juga bisa post di Instagram. Di Instagram sendiri tidak bisa langsung dari PC, jadi kamu yang tadi kamu udah kirim di WhatsApp group, kamu bisa download gambarnya, kamu upload seperti biasa di Instagram melalui HP kamu. Jangan lupa cantumkan juga hashtag yang relevan ya, misalkan les online, bimbel online, kelas gratis, dan semacamnya, sehingga akan mudah ditemukan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa les online ini, ataupun orang tua murid yang mencari guru-guru les online. Jadi inilah beberapa tempat di mana kamu bisa share dari media sosial dan juga bagaimana kamu bisa membuat brosur online untuk kelas kamu sendiri. Oke, jadi tadi kita udah lihat gimana Canva yang sudah jadi untuk dibagikan dalam media sosial dalam bentuk brosur online. Berikutnya kita akan lihat aplikasi apa aja yang aku gunakan selama ngelesin online. Dalam pelajarannya sendiri, untuk bertemu dengan murid, aku pernah mencoba Zoom dan juga Google Meet, tapi aku lebih merasa nyaman menggunakan Zoom. Tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa menggunakan WhatsApp Web ataupun Skype. Dalam menyampaikan pelajaran, aku menggunakan Google Slide dan WhatsApp Web. Berikut ini kita akan lihat contoh Zoom yang aku gunakan dalam kelas dan juga bagaimana aku memaparkan mata pelajaran melalui Google Slide yang aku.
Jadi setelah kamu udah kirim link Zoom-nya ke murid kamu bisa langsung buka Zoom dan saat jam lesnya sudah mulai, kau bisa mulai ketik start. Oke, karena ini hanya contoh, aku buka new meeting hanya untuk menunjukkan bagaimana mempergunakan Zoom-nya. Dan setelah kamu masuk ke dalam Zoom, murid kamu udah masuk, kau bisa sapa, halo, halo. Lalu aku biasanya langsung share screen dan ke screen Google Slides. Di sini seperti PowerPoint slide, tapi dibuatnya dari Google Drive, jadi bisa diakses di mana aja. Kadang-kadang aku pun kalau mau edit di HP juga bisa. Jadi present, nanti sesuai dengan mata pelajarannya apa, aku akan melanjutkannya dari Google Slide. Aku juga menggunakan WhatsApp Web, ini khususnya ketika aku memberikan mereka soal, mereka akan kerjakan di tempat mereka, lalu mereka foto hasilnya, dikirim ke sini dan aku tinggal download, lalu aku bisa langsung masukkan ke slide aku. Jadi setelah aku masukkan, nah di layar sini tampilannya adalah pekerjaan yang sudah mereka buat. Yang aku suka dari Zoom ini adalah ada fungsi annotate. Jadi aku bisa langsung periksa di saat yang sama muridnya pun melihat kalau benar aku bisa kasih centang, kalau salah aku bisa ada kasih tanda salah. Lalu di sini juga ada fungsi teks, kamu bisa ketik koreksi, apa koreksinya. Lalu ada buat draw, kamu bisa lingkarin, garis bawahi. Dan di saat yang sama kalau kamu mau minta murid kamu untuk tulis dan kasih komentar ataupun misalnya bikin jawaban yang benarnya, kamu bisa klik, mereka juga bisa annotate di saat yang sama. Jadi ini seperti papan tulis dan ada interaksi langsung. Jadi ini sangat baik ketika mengajar. Oke, jadi ini contoh dari Google Slide. Ini karena di komputer aku pun belum ada PowerPoint, Microsoft PowerPoint, jadi aku pakai Google Slide langsung. Aku juga mempergunakan Google Docs. Ini biasanya kalau aku mau membuat soal lebih detail, aku buat di sini. Contohnya aku buat soal untuk mereka bikin essay. Setelah jadi, aku tinggal share linknya. Biasanya aku bisa pakai juga fungsi chat di sini. Jadi aku akan copy link Google Docs-nya ke mereka, nanti di komputer mereka bisa buka dan mereka kerjain sesuai dengan arahannya. Oke, untuk yang terakhir yang aku mau bagikan, aku menggunakan Google Spreadsheet untuk menuliskan jadwal murid-muridnya. Jadi untuk aku sendiri kalau memang ada yang mau minta tambahan, aku bisa cocokkan jamnya. Ini untuk mempermudah organisasi. Dan yang terakhir yang aku mau tunjukkan, ini Google Drive-ku. Setiap murid aku ada folder sendiri. Jadi di sini misalnya kita lihat ini ya, untuk muridku Mitra, dan di sini ada Google Slides-nya, terus ada kalau misalnya aku buat ulangan, aku buat di Google Docs-nya di sini. Oke, jadi itulah aplikasi yang aku pakai untuk ngajar. Yang utama adalah Zoom dan Google Slide, dan yang mendukung seperti WhatsApp Web, Google Docs, dan juga Google Spreadsheet. Oke, jadi aku harap tadi cukup jelas bagaimana Zoom dipergunakan untuk belajar dan juga bagaimana Google Slide bisa digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Yang terakhir, yang ketiga, menurutku ini lumayan penting karena ini menyangkut bagaimana kamu bisa menyampaikan pelajaran secara baik untuk murid-muridmu, yaitu dua hal yang menjadi prinsip bagiku dalam membagikan pelajaran. Yang pertama, aku sangat fokus kepada murid atau student-centric lesson ketika aku membuat pelajaran. Dan yang kedua, set rutin dalam setiap pelajaran, yaitu memiliki pola yang terstruktur dalam setiap kelas. Untuk fokus kepada murid, aku akan mencoba mengetahui apa kesukaan mereka, jadi pelajaran yang aku buat itu sesuai dengan apa yang mereka suka, bukan hanya untuk menyelesaikan materi aja. Berikut ini aku kasih contoh bagaimana aku bisa mengetahui lebih lanjut apa yang murid-muridku suka untuk dilakukan dalam pelajaran. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk mengetahui apa yang muridku suka, aku memulai pelajaranku waktu pertama kali aku bertemu dengan mereka. Di slide ini aku masukkan bagian untuk mereka menjelaskan 3 hal tentang mereka. Jadi ini sangat singkat, sangat gampang. Aku suruh mereka pikir 3 hal apa sih yang kamu bisa kasih tahu tentang kamu, apa yang kamu suka, atau makanan, atau tempat, apapun itu. Jadi itu hanya untuk membuat awal relasi antara muridnya supaya bisa merasa lebih dekat juga, dan hal-hal yang dari apa yang mereka sharingkan nanti aku bisa masukkan ke pelajaranku berikutnya. Ini contoh muridku yang lain, juga aku masukkan 3 hal untuk menjelaskan siapa itu muridku ini. Lalu setelah aku mengajar sekitar selama 4 atau 5 sesi, aku memberikan mereka sebuah form untuk mereka isi. Ini lebih feedback dari lessonnya. Jadi aku tanya, namanya ini 3-2-1 form, 3 hal yang kamu suka dari pelajarannya. Dan ini tuh akan membantu aku hal-hal apa saja yang udah aku lakukan yang baik dan aku bisa lanjutkan. Lalu aku bertanya kepada mereka 2 hal yang bisa diperbaiki atau diimprove dari pelajarannya. Nah, dari sini aku bisa tahu apa sih yang mereka mau pelajari lebih lanjut, atau hal apa yang belum aku masukkan dalam pelajaranku yang mereka mau untuk aku bahas. Dan yang terakhir, 1 pertanyaan yang mereka ada, apa aja, aku buka, mereka bisa nanya tentang apa aja, tentang pelajarannya ataupun tentang hal lain yang mereka memiliki interest. Oke, jadi ini beberapa responnya yang aku dapatkan
dari yang bagian kedua ini, dua hal yang bisa di-improve. Jadi ada satu muridku yang bilang, oke mungkin bisa taruh Kahoot atau quizzes atau taruh video. Terus yang di sini dia bilang kalau misalnya math mungkin ajarinnya tolong pakai model bukan algebra, terus minta pertanyaan yang lebih sulit. Terus ada satu lagi muridku, dia juga ingin belajar membuat PowerPoint slide. Jadi ini sangat amat membantu aku untuk membuat pelajaranku berikutnya ataupun beberapa sesi berikutnya untuk sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi mereka pun juga memiliki rasa senang waktu mengetahui apa yang mereka minta diwujudkan. Dan ini contoh salah satu muridku yang minta ada pelajaran yang agak sulit. Ini aku buat sedikit tes dalam setiap lesson. Jadi ini speed accuracy practice, ada 5 pertanyaan, dia jawab untuk mendapatkan nilai yang baik dan dalam waktu yang singkat. Jadi itu contoh bagaimana untuk memberikan pelajaran yang sesuai dengan muridnya mau. Lalu yang kedua, dalam set rutin, aku akan menunjukkan juga di slide berikut ini bagaimana rutin dalam setiap kelas yang aku miliki dari awal sampai akhir yang terus terstruktur sehingga murid tahu apa yang di-expect dalam lesson itu. Jadi dalam set rutin, aku ingin tunjukkan rutin yang aku buat. Jadi ini contohnya satu murid aku dalam 3-4 pelajaran sesi berbeda. Setiap mulai aku pasti buka dengan judul, dengan tanggal, lalu slide kedua atau ketiganya aku selalu memberitahu agenda yang akan dilalui dalam satu pelajaran ini. Jadi misalnya, oke hari ini kita akan bahas PR, lalu kita akan belajar tentang menulis essay, lalu kita akan menjawab tipe pertanyaan source based question, lalu ada latihan. Lalu di setiap slide-nya ini nanti ada judul besarnya tentang homework, lalu tentang essay, lalu answering question, dan yang terakhir kalau endingnya apakah ada pertanyaan. Lalu di minggu depannya juga sama tentang agenda hari ini, recap atau untuk membahas lagi minggu lalu kita bahas apa untuk refresh the memory, lalu go through homework, lalu practice. Sama di kelas berikutnya persis ya, selalu ada agenda yang tertata setiap minggunya. Jadi anak itu udah tahu nih, oh oke, kalau kelasnya Miss Dea, aku bakal awal-awal siapin untuk ingat-ingat pelajaran minggu lalu, terus harus udah siapin PR aku, lalu siapin diri untuk bahas konten baru, dan nanti yang terakhir ada latihan. Sampai kelasnya selesai, apakah ada pertanyaan. Jadi itu adalah rutin yang aku miliki dari setiap kelas. Oke, jadi inilah sedikit yang aku bisa bagikan mengenai lesson online dan kamu pun bisa coba bagimu sendiri. Kalau kamu punya komen atau pertanyaan atau sharing pengalaman, kau bisa tulis di bawah. Dalam video berikutnya kita bisa bahas, dan kalau kamu nggak mau ketinggalan, bisa langsung subscribe. Sampai jumpa. Oke, you cut it here. Okay, I'll erase this. Okay, you can write your working down here as well. Laptop should be there as well. Under the screen sharing, maybe there is, if you hover above it, there is an face. Oh, okay. Yeah. Few options. Okay. Good.